Saudaraku, pernahkah Anda berhadapan dengan orang yang keberadaannya begitu beracun hingga merusak kedamaian hidup Anda? Mereka hadir dengan komentar sinis, tindakan manipulatif, atau sekadar hadir sebagai energi buruk yang menyerap kebahagiaan Anda. Orang toksik ini seperti duri dalam perjalanan hidup yang jika dibiarkan, akan menancap semakin dalam. Namun, dengarkan ini baik-baik. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan meladeni mereka. Sebab seperti yang dikatakan filsuf besar Marcus Aurelius, kehidupan seseorang berwarna sesuai dengan corak pikirannya. Maka, kitalah yang menentukan apakah mereka layak mengambil ruang dalam pikiran kita atau tidak. Yang lebih menarik adalah konsep dari psikologi gelap. Tidak semua keheningan berarti ketundukan. Tidak semua persetujuan adalah kekalahan. Dengan pemikiran yang benar, Anda bisa menjadi pribadi yang tidak hanya tahan terhadap racun mereka, tetapi juga membuat mereka mundur dengan terhormat tanpa mengotori tangan Anda. Psikolog dunia Alfred Adler pernah berkata bahwa mereka yang merendahkan orang lain sebenarnya sedang menutupi rasa rendah dirinya sendiri. Ini adalah kunci yang perlu Anda pegang. Orang toksik tak lain hanyalah makhluk yang rapuh di balik topeng arogansi mereka. Maka hari ini, saya akan membagikan kepada Anda 7 trik dan psikologi stoik untuk menghancurkan orang toksik, bukan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan kekuatan mental yang tak tergoyahkan. Ini bukan tentang balas dendam, tetapi tentang menjaga kedamaian Anda dengan cerdas sekaligus membuat mereka mundur teratur. Apa sajakah trik tersebut? Pastikan Anda tetap di sini sampai akhir, karena setiap poinnya akan membuka mata Anda tentang bagaimana cara menghadapi manusia-manusia beracun ini dengan elegansi dan keteguhan hati. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan mari kita masuk ke trik pertama yang akan membuat mental mereka hancur berkeping-keping. 1. Hancurkan mental mereka dengan diam yang menghakimi. Saudaraku, ingat ini baik-baik, diam bukanlah tanda kelemahan. Diam bisa menjadi bentuk kekuatan yang paling tajam, terutama jika Anda tahu cara menggunakannya dengan cerdas. Dalam psikologi, diam yang terarah disebut strategic silence, dan penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi sosial, diam yang disengaja dapat membuat lawan bicara merasa cemas, bahkan mempertanyakan dirinya sendiri. Orang toksik hidup dari reaksi. Mereka mendambakan pertentangan, ingin Anda terpancing dalam permainan drama mereka. Tetapi ketika Anda menanggapi dengan diam yang penuh makna, tatapan tenang yang seolah menghakimi tanpa kata, itu adalah serangan psikologis yang luar biasa mematikan. Mereka akan mulai berpikir, apa yang salah? Apa yang dia pikirkan tentang saya? Seperti yang dikatakan Epictetus, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dengarkan mereka tanpa memberi umpan balik. Biarkan mereka berbicara sampai lelah dan tersandung oleh kebodohan mereka sendiri. Ketika Anda tidak merespons, mereka kehilangan kendali atas permainan mereka. Jangan hanya diam, diamlah dengan pesan yang tersirat, bahwa kehadiran mereka tidak layak untuk mendapatkan perhatian Anda. Dan dalam kekosongan itu, mereka akan dihantui oleh rasa tidak berarti. 2. Bungkam mereka dengan persetujuan yang sinis. Inilah trik yang sangat elegan, persetujuan sinis. Jika seseorang toksik mencoba menyerang Anda dengan komentar pedas, atau ingin menjatuhkan harga diri Anda, jangan terbawa emosi. Alih-alih melawan atau membela diri, setujui mereka, tetapi dengan nada yang membuat mereka terlihat bodoh. Misalnya, jika seseorang berkata, "Kamu tuh sok tahu banget," Anda bisa menjawab dengan santai, "Terima kasih, itu pujian yang tidak semua orang berani kasih." Atau ketika mereka berkata, "Kamu selalu gagal," Anda cukup katakan, "Betul sekali, dan lihatlah di mana saya sekarang."
Persetujuan sinis ini adalah senjata psikologis yang membungkam mereka tanpa perlu terjebak dalam adu argumen. Filsuf Jean-Paul Sartre pernah berkata, "Jika musuhmu menertawakanmu, tertawalah lebih keras dari mereka." Dengan cara ini, Anda mengambil kendali penuh atas situasi dan membuat mereka kebingungan. Orang toksik ingin menang secara emosional, tetapi ketika Anda setuju dengan mereka dengan cara yang membuat mereka terjebak dalam kebingungan, mereka kehilangan pegangan. Mereka tidak tahu apakah Anda memuji mereka, menghina, atau hanya mempermainkan mereka. Ingatlah, tidak semua pertempuran layak dimenangkan secara terang-terangan. Terkadang, kemenangan terbaik adalah membuat lawan Anda terjebak dalam kebingungan, tidak yakin apakah mereka baru saja kalah. Ketidakpastian ini melemahkan mental mereka, membuat mereka tidak mampu merayakan kemenangan ataupun menyusun serangan balasan. Dalam filsafat stoik dan seni komunikasi manipulatif yang halus, kemenangan sejati adalah menjaga ketenangan dan kontrol emosional Anda, sementara mereka kehilangan arah karena keraguan. Ketika musuh terombang-ambing dalam ketidaktahuan, mereka akan lebih mudah kehilangan kontrol. 3. Giring mereka ke perangkap kesombongan mereka sendiri. Saudaraku, setiap orang memiliki celah kelemahan. Namun bagi orang toksik, celah terbesar mereka adalah kesombongan yang berlebihan. Mereka haus akan validasi dan tak bisa menolak pujian, bahkan yang terlihat mencurigakan sekalipun. Nah, disinilah seni permainan psikologi dimulai. Bayangkan mereka adalah ikan yang rakus, dan Anda memegang umpan emas. Berikan pujian palsu yang terdengar manis, namun sebenarnya penuh jebakan. Katakan sesuatu seperti, "Wah, aku kagum banget sama kemampuan kamu yang luar biasa bisa tahu semua hal dalam situasi sulit begini." Mereka akan terpancing untuk memamerkan diri lebih jauh, tanpa sadar membongkar kelemahan mereka sendiri. Dalam filsafat stoik, kita belajar bahwa kebodohan terbesar seseorang adalah ketika dia lupa melihat dirinya sendiri secara jujur. Marcus Aurelius pernah berkata, "Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada dia yang terjebak dalam pujian." Biarkan mereka terjebak dalam perangkap kesombongan yang Anda tata dengan rapi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengamati dengan tenang, sambil mereka tenggelam dalam absurditas mereka sendiri. Anda tidak perlu mengotori tangan, biarkan mereka memamerkan kebodohan mereka dengan bangga, sementara Anda menikmati pertunjukan itu dalam diam. 4. Hancurkan harga diri mereka dengan ketidakpedulian yang dingin. Orang toksik hidup dari drama. Mereka mendambakan perhatian dan ingin menjadi pusat konflik. Jika Anda meladeni mereka dengan amarah, mereka menang. Tapi jika Anda tidak peduli, benar-benar tidak peduli dengan cara yang dingin, mereka akan merasa tidak berarti. Ketidakpedulian ini bukan sekadar berpura-pura sibuk atau menghindari kontak mata. Ini adalah ketidakpedulian yang terproyeksi dengan jelas, bahwa keberadaan mereka tidak berdampak sedikit pun pada kehidupan Anda. Dalam psikologi, ini disebut emotional neutrality, yang terbukti efektif membuat orang toksik merasa kehilangan kekuatan. Epictetus pernah mengatakan, "Jangan biarkan hal-hal yang berada di luar kendalimu mengambil alih perhatianmu. Fokuslah pada diri Anda sendiri." Jika mereka berbicara dengan nada tinggi, tanggapilah dengan lirikan kosong dan wajah tanpa ekspresi, seolah mereka tidak lebih dari bayangan angin lalu. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengontrol emosi Anda, ego mereka akan terluka. Mereka akan merasakan pukulan telak, tanpa Anda harus mengucapkan sepatah kata pun. Anda menang dengan cara yang paling elegan, tanpa harus ikut terjebak dalam racun mereka. 5. Tertawakan upaya mereka dengan elegansi yang menyakitkan. Saudaraku, salah satu cara paling elegan untuk menghadapi orang toksik adalah dengan tertawa.
Tapi bukan sembarang tawa. Ini bukan tawa keras yang penuh ejekan, melainkan tawa yang halus, dingin, dan penuh makna. Sebuah tawa yang seolah berkata, "Itu saja yang bisa kau lakukan." Orang toksik haus akan kendali. Mereka ingin Anda marah, merasa kecil hati, atau setidaknya terlibat dalam drama mereka. Tetapi saat Anda menanggapi provokasi mereka dengan senyum tipis dan tawa elegan yang membuat mereka tampak konyol, itu adalah pukulan telak bagi ego mereka. Ada sebuah konsep psikologi yang dikenal sebagai disarming humor, yaitu humor yang membongkar keseriusan lawan tanpa perlu agresi. Menggunakan tawa untuk memutarbalikkan situasi membuat Anda tetap berada di atas angin. Seperti yang diajarkan filsuf Stoik Epictetus, orang yang dapat tertawa pada segala sesuatu adalah orang yang telah memahami segalanya. Dalam tawa yang elegan, Anda menunjukkan bahwa upaya mereka hanyalah percikan kecil dalam kehidupan besar Anda. Anda tidak terguncang, justru mereka yang merasa kecil dan tidak relevan. Jadi saat mereka mencoba menyulut api konflik, matikan api itu dengan senyum tipis dan tawa yang mematikan. Anda tidak hanya menang, tetapi menang dengan anggun. 6. Tundukkan mereka dengan pertanyaan yang menghancurkan logika mereka sendiri. Orang toksik sering merasa paling benar. Mereka melontarkan argumen tanpa berpikir matang, berharap Anda terjebak dalam perdebatan panjang yang melelahkan. Tapi kita punya trik sederhana namun mematikan. Tanyakan pertanyaan yang menggali kebodohan mereka sendiri. Misalnya, saat mereka menyerang Anda dengan kritik yang tidak relevan, cukup tanyakan, apa tujuan Anda sebenarnya dengan mengatakan itu? Atau, bagaimana Anda bisa begitu yakin dengan pendapat itu? Psikologi menyebut ini sebagai Socratic questioning, teknik untuk meruntuhkan keyakinan lawan dengan pertanyaan yang menusuk logika mereka. Orang toksik yang terjebak dalam pertanyaan ini akan merasa frustrasi karena mereka dipaksa memikirkan hal yang sebelumnya mereka abaikan. Seperti yang diajarkan oleh filsuf Socrates, kehidupan yang tidak dipertanyakan adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Buat mereka memeriksa diri mereka sendiri, hingga akhirnya kehilangan pijakan. 7. Gertak mereka dengan fakta yang tidak bisa dibantah. Orang toksik sering hidup dalam dunia ilusi mereka sendiri. Mereka menciptakan narasi palsu untuk merusak citra Anda atau memperkuat ego mereka. Trik ini adalah pukulan paling telak. Berikan mereka fakta yang tidak bisa dibantah. Tidak perlu emosi, tidak perlu hinaan, cukup paparkan fakta dengan tenang namun tajam. Katakan sesuatu seperti, "Itu menarik, tetapi bukankah Anda sendiri yang mengatakan sebaliknya kemarin?" Atau, "Ini hasil laporan yang sebenarnya, apakah Anda ingin membantah data?" Fakta adalah musuh terbesar kebohongan. Tidak ada argumen yang bisa menang melawan kenyataan. Stoik mengajarkan kita untuk menghargai kebenaran di atas segalanya. Seperti yang diungkapkan Marcus Aurelius, tidak ada yang lebih kuat dari fakta. Dengan memaparkan fakta tanpa ampun, Anda menghancurkan fantasi mereka dan memaksa mereka menghadapi realitas. Penutup. Menguasai permainan tanpa mengotori tangan. Saudaraku, hidup terlalu singkat untuk menghabiskan energi pada orang-orang toksik. Menghancurkan mereka tidak berarti merendahkan diri Anda ke level mereka. Tidak perlu terjebak dalam drama atau pertempuran emosional yang sia-sia. Sebaliknya, kendalikan permainan dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan strategi yang terukur. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kontrol terhadap diri sendiri, bukan terhadap orang lain. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, jika engkau terguncang oleh sesuatu yang kecil, maka masalahnya bukan pada hal itu, melainkan pada pandanganmu terhadapnya. Dengan menggunakan trik-trik yang telah kita bahas sebelumnya,
Anda tidak hanya melindungi diri dari racun mereka, tetapi juga menunjukkan kekuatan sejati yang tak tergoyahkan. Saudaraku, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Tonton video ini sampai akhir dan terapkan pelajaran yang telah kita bahas. Apalagi trik yang Anda temukan berhasil menghadapi orang toksik? Bagikan di komentar. Karena perjalanan kita dalam menguasai permainan ini tidak pernah berhenti.